Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Channel Test. Di video kali ini, bagi rekan-rekan yang ingin daftar CPNS atau P3K, nah di sini saya akan memberikan soal latihan full soal, jadi 100 soal. Saya akan berikan latihan persiapan SKB untuk apoteker ahli pertama atau farmasi. Nah, soal ini berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 140 /Kap M titik PAN /11 /2003, dan juga soal ini berdasarkan juga FRSKB CPNS di tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar SKB atau seleksi kompetensi bidang buat CPNS dan P3K, rekan-rekan bisa pelajari video ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke latihannya ya. Nah, di sini untuk apoteker ahli pertama dari Permenpan RB nomor 140 Kap M PAN 11/2003. Nah, di sini kemampuan umum yakni penyiapan rencana kerja kefarmasian. Untuk kemampuan umumnya, untuk kemampuan khususnya yang materi kemampuannya yakni pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, pelayanan farmasi khusus, pengabdian masyarakat, pelayanan kefarmasian di tempat risiko tinggi atau rawan, menjadi saksi penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumentasinya. Untuk soal ini saya dapatkan dari salah satu bimbel CPNS dan P3K di kota saya ya. Jadi soal ini sudah diberikan dan saya dapatkan kopiannya untuk ya bisa di-share buat rekan-rekan. Jadi kalau misalkan ada yang salah dalam jawabannya, rekan-rekan bisa bantu saya untuk perbaiki soalnya atau perbaiki jawabannya di kolom komentar. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, rekan-rekan pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk soal nomor 1. Contoh mekanisme umpan balik negatif A. Produksi saliva, B. Pembekuan darah, C. Pengaturan kadar glukosa darah, D. Pencernaan protein di lambung, atau E. Patrus. Nah, untuk jawabannya sendiri yakni yang B. Pembekuan darah, karena ketika gula dalam aliran darah meningkat, reseptor-reseptor dalam tubuh merasakan peningkatan ini, kemudian mengirimkan sinyal agar pankreas meningkatkan sekresi hormon insulin. Oke, soal nomor 2. Pelayanan kesehatan dasar di Indonesia dilaksanakan di puskesmas tingkat kelurahan atau desa yang termasuk dalam 6 program pokok puskesmas, yaitu A. Promosi kesehatan, B. Pengelolaan dana sehat, pencegahan pemberantasan penyakit menular, D. Kesehatan keluarga dan reproduksi, penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Coba rekan-rekan dijawab. Nah, di sini yang tidak termasuk ke dalam 6 program pokok puskesmas yaitu pengelolaan dana sehat. Nah, di sini kesehatan dasar basic atau 6 program pokok puskesmas yaitu 1. Promosi kesehatan, 2. Kesehatan lingkungan, 3. Pencegahan pemberantasan penyakit, 4. Kesehatan keluarga dan reproduksi, 5. Perbaikan gizi masyarakat, yang ke-6 penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Oh ya, rekan-rekan, soal ini dibagi beberapa part ya, karena soalnya banyak. Jadi per video saya bikin 20-an lah ya, 20-an soal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, soal nomor 3. Pernyataan berikut yang benar tentang kelenjar adrenal adalah A. Divisi parasimpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan
asetikloin. B. Divisi simpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin. C. Divisi parasimpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin. Yang D. Semua jawaban di atas benar. Atau yang E. Divisi simpatik merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan asetikholin. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C. Soal nomor 4, silakan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 4, rumah sakit di Indonesia secara kepemilikan terbagi atas rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Berdasarkan perundangan rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan kelas. Yang termasuk rumah sakit kelas E adalah A. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. B. Rumah sakit Hasan Sadikin. C. Rumah sakit Muhammad Hussein. D. RS Pusat Otak Nasional. Atau yang E. Rumah sakit umum daerah. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D. Rumah sakit Pusat Otak Nasional. Nah, di sini rumah sakit kelas A itu merupakan rumah sakit yang hanya menangani satu penyakit yang spesifik saja, seperti Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Soal selanjutnya, soal nomor 5, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 5, jaringan yang terdiri dari sel-sel yang terletak di lakuna dan dikelilingi oleh matriks padat dari hidroksiapatit adalah A. Kartilago-hialin. B. Fibrokartilago. C. Tulang. D. Jaringan saraf. Untuk jawabannya sendiri untuk nomor 5 yakni yang C. Soal nomor 6, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 6, yang manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan jaringan adiposa? A. Sebagai penyimpanan energi cadangan. B. Adiposa coklat hanya ditemukan pada orang dewasa. C. Merupakan salah satu tipe jaringan ikat. Atau yang D. Sebagai pelindung tubuh dan menghasilkan panas. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B. Adiposa coklat hanya ditemukan pada orang dewasa. Soal nomor 7, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 7, levonorgestrel termasuk ke dalam golongan obat. A. Kontrasepsi. B. Anti cacing. C. Antibiotik. D. Kloroquine. Atau yang E. Anti malaria. Untuk jawaban sendiri itu yang A. Kontrasepsi. Nah, di sini levonorgestrel termasuk ke dalam golongan obat kontrasepsi. Lanjut, soal nomor 8, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 8, sebagian besar produk minuman yang dijual di pasaran banyak mengandung pemanis buatan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang bukan merupakan pemanis buatan adalah A. Aspartam. B. Rhodamin B. C. Sucralose. D. Saksarin. E. Acesuflamin Polisium. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C. Rhodamin B. Jadi Rhodamin B adalah merupakan jenis pewarna. Soal nomor 9, dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Berikut merupakan larangan tersebut kecuali A. Kehamilan akibat perkosaan. B. Janin menderita penyakit genetik berat. C. Janin mempunyai cacat bawaan yang menyulitkan untuk hidup. D. Indikasi medis yang mengancam jiwa ibu dan janin. Atau E. Semua benar. Nah, untuk soal nomor 9 jawabannya yakni yang E. Semua benar. Nah, di sini berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang diperbolehkan melakukan aborsi yaitu 1. Kehamilan akibat perkosaan. 2. Janin menderita penyakit genetik berat.
3. Janin mempunyai cacat bawaan yang menyulitkan untuk hidup. Yang keempat, indikasi medis mengancam nyawa ibu dan janin. Soal selanjutnya, soal nomor 10, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk nomor 10, sel dikatakan satu fungsi makhluk hidup karena A. Semua sel mempunyai fungsi yang sama. B. Semua makhluk hidup terdiri atas sel. C. Sel adalah unit struktural penyusun fisiologis. Hereditas struktur pada makhluk hidup. Yang D. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Atau yang E. Semua sel mempunyai jumlah dan macam organel yang sama. Untuk nomor 10, jawabannya yakni yang C. Sel adalah untuk struktural penyusun fisiologis, hereditas struktur pada makhluk hidup. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 11, pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan kewajiban imunisasi dasar bagi bayi atau anak. Untuk mencegah penyakit TBC, seorang anak harus diimunisasi A. DPT, B. BCG, C. PCY, D. campak atau E. Mycobacterium tuberculosis. Untuk soal nomor 11, jawabannya yakni yang B. BCG. Nah, di sini vaksin DPT untuk difteri, pertussis, dan tetanus. BCG untuk tuberkulosis. Di sini PCV untuk pneumonia, campak untuk penyakit campak, dan Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab TBC. Soal selanjutnya, soal nomor 12, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 12, sistem organ yang melakukan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi pada ginjal disebut A. Pencernaan, B. Ekskresi, C. Respirasi, D. Sirkulasi. Untuk soal nomor 12, jawabannya yakni yang B. Ekskresi. Soal nomor 13, silahkan di-pause dulu dan dikerjakan. Untuk soal nomor 13, Keluarga Berencana atau KB adalah program kependudukan nasional yang bertujuan untuk A. Menambah jumlah SDM, B. Menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk, C. Membantu kesuksesan program pendidikan 12 tahun, D. Menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan, atau yang E. Mengatasi kekurangan lapangan kerja. Untuk soal nomor 13, jawabannya yakni yang B. Menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk. Nah, di sini tujuan KB sendiri yakni 1. Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Soal selanjutnya, soal nomor 14, silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 14, sebuah jaringan yang memiliki banyak serat kolagen dan terorganisir secara paralel satu sama lain ditemukan pada A. Kartilago, B. Adiposa, C. Tulang, atau D. Otot. Untuk soal nomor 14, jawabannya yakni yang A. Kartilago. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 15, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 15, berdasarkan strukturnya neuron motor dan neutron interneuron termasuk ke dalam neuron A. Pseudo unipolar, B. Aferen, C. Bipolar, D. Inaktivasi, E. Multipolar.
Untuk soal nomor 15 jawabannya yakni yang E, multipolar. Soal nomor 16 silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 16, semua pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, merupakan nilai dari A. Responsif, B. Efektif, C. Bersih, D. Inklusif, E. Pro-rakyat. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C. Inklusif. Nah, di sini pembangunan kesehatan itu inklusif. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak. Karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kemenkes saja. Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani, dan masyarakat akar rumput. Terbentuk terbaik untuk rakyat, inklusif. Di sini semua program pembangunan kesejahteraan harus melibatkan semua pihak karena pembangunan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kemenkes saja. Nah, di sini rekan-rekan bisa pause dan rekan-rekan bisa baca sendiri ya dan dihafal. Soal nomor 17 silakan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 17, neuroglia yang bersifat fagosit dalam sistem saraf pusat adalah A. oligodendrosit, B. astrosit, C. mikroglia, D. sel Schwann, E. sel epidermal. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C. mikroglia. Soal nomor 18 silakan di-pause dan dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 18, akibat antiemetik disebut juga obat antiemetik disebut juga obat A. obat untuk rematik, B. obat untuk mual dan muntah, C. obat untuk amnesia, D. obat pembasmi cacing, atau E. obat alergi makanan. Untuk soal nomor 18 itu jawabannya yang B. obat untuk mual dan muntah. Soal nomor 19 silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 19, fungsi hipotalamus di bawah ini kecuali A. mengontrol suhu tubuh, B. mempertahankan homeostasis, C. mengontrol rasa haus dan mengeluarkan urin, D. telencephalon, atau E. mengontrol asupan makanan. Nah, di sini fungsi hipotalamus di bawah ini kecuali ya D. telencephalon. Soal nomor 20 silahkan di-pause dan dikerjakan dulu ya. Untuk soal nomor 20, berapa tahun terakhir pemerintah aktif menggalakkan penanggulangan stunting di mana kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya. Berikut dampak stunting pada balita kecuali A. mengalami gangguan intoleransi glukosa, B. ketidakmampuan belajar secara optimal, C. meningkatkan risiko kejadian hipertensi, D. perkembangan fisik dan mental yang terganggu, atau yang E. perkembangan motorik yang tinggi. Untuk soal nomor 20 jawabannya yakni yang E. perkembangan motorik yang tinggi. Oke, untuk part yang pertama kita cukupkan sekian, kita lanjut ke part yang kedua.